Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fanzi Galileo dari jurusan Sosiologi Agama semester 5 dengan NIM 2284140014. Di sini saya ingin membahas dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Yaitu yang pertama adalah pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dijalankan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih melalui proses pemilu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan, sehingga demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Yang selanjutnya adalah makna dari prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Selanjutnya adalah budaya prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yang dijalankan yaitu prinsip demokratis, kebebasan yang menjunjung tinggi hak dan kesetaraan, memenuhi prinsip keadilan dan kejujuran, serta bersifat terbuka dan menjunjung tinggi peraturan yang telah dibuat oleh panitia pemilihan. Nah, selanjutnya tujuan dari prinsip demokrasi. Salah satu tujuan dari prinsip demokrasi adalah memberikan warga negara kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dan aspirasinya mereka secara bebas. Nah, selanjutnya adalah contoh prinsip demokrasi. Yang pertama dari contoh prinsip demokrasi, satu, kedaulatan rakyat. Mengapa kedaulatan rakyat? Karena aktif memberikan suara dalam pemilu dan mengikuti musyawarah atau diskusi yang melibatkan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, pemilu yang bebas dan adil. Mengapa harus pemilu yang bebas dan adil? Karena menghormati hasil pemilu meskipun hasilnya tidak sesuai dengan preferensi pribadi dan juga tidak melakukan kampanye hitam atau menyebarkan berita bohong. Poin yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Contohnya adalah menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda dan juga menjamin kebebasan seseorang untuk beragam atau memilih kepercayaan yang lain. Lanjut yang keempat, persamaan di depan hukum. Nah, persamaan di depan hukum yang dimaksud adalah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap orang lain berdasarkan status sosialnya seperti agama, etnis, atau budayanya. Dan juga harus bisa melaporkan pelanggaran hukum tanpa rasa takut atau pilih kasih. Jadi di sini kita harus berlaku adil gitu, tidak membeda-bedakan dari mulai budaya, agama, atau ras. Yang kelima adalah keterbukaan dan transparansi pemerintahan. Nah, di sini kita itu menuntut pemerintah untuk memberikan laporan keuangan yang transparan, mendukung diskusi publik mengenai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, yang keenam adalah akuntabilitas pemerintah, memanfaatkan hak untuk bertanya atau meminta penjelasan kepada pemerintah lokal tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan juga kita bisa menuntut pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan untuk bertanggung jawabnya. Yang ketujuh adalah kebebasan pers dan media. Nah, di sini membaca berita dari berbagai sumber terpercaya untuk mendapatkan informasi yang seimbang dan tidak menghalangi media dalam meliput isu-isu penting yang berdampak pada masyarakat. Nah, yang kedelapan, partisipasi aktif warga negara. Di sini
negara bergabung dalam organisasi masyarakat atau komunitas yang mendukung kesejahteraan umum, dan juga menghadiri rapat warga untuk memberikan masukan atau kritik konstruktif. Yang kesembilan, keberadaan lembaga perwakilan. Nah, di sini keberadaan lembaga perwakilan adalah menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat di legislatif dan juga mengawasi kerja wakil rakyat melalui forum diskusi atau media. Poin ke-10 adalah check and balance. Nah, checks and balance ini yang dimaksud adalah mendukung pembagian kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan juga menolak intervensi atau monopoli kekuasaan oleh salah satu lembaga negara. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.